Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'rifatullah SPD, guru PAI pada Sekolah MI Darus Syifa Tirpas, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Sekaligus saya mahasiswa PPG tahun 2022 gelombang ketiga pada LPTK UIN Mataram pada hari ini Sabtu tanggal 14 Januari 2023 akan mengadakan uji kinerja praktik pembelajaran. Dan inilah praktik pembelajaran yang saya buat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, bagaimana kabar anak-anak semua? Baik. Mudah-mudahan kita dalam keadaan Sehat. Sebelum kita mulai, anak-anak, mari kita berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Maka saya harapkan saudara Isa untuk memimpin doa. Silakan Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, maka saya absen dulu ya. Oke. M. Irsyad hadir. M. Najib. Zikri Rafi. Warid Sohirul. Sakira, Amalia, Afra, Anratul, Naila, Rifka, Alis, Jundia, Zahratul, Najmah Zahira, Analina, Ahmad Tirmizi, Iski, M. Jais, Ahmad. Kenapa? Ada keterangan? Oke, baik. Mudah-mudahan ya nanti cepat kembali dan masuk besok ya. Baik anak-anak semua. Bagaimana belajarnya pada bagian ini? Semangat nggak? Semangat! Ini belajar itu harus semangat? Semangat! Sekarang apa? Nanti pada pembelajaran ini kita mempelajari surat At-Tin. Ya, karena minggu yang lalu kita mempelajari surat Al-Adiyah. Maka kita langsung sekarang membahas surat At-Tin. Hal itu tujuan kita mempelajari surat At-Tin adalah untuk mengetahui bagaimana dalam kehidupan sehari-hari nanti. Nanti dalam surat At-Tin ini kita bisa mengetahui atau anak-anak mengetahui isi apa kandungan yang termaksud dalam surat At-Tin. Dan kita nanti bisa menerapkan dalam kehidupan bagaimana penerapan surat At-Tin. Dan kita juga tahu nanti apa manfaatnya ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anakku semua, pada kesempatan ini maka sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak memperhatikan video yang Ustaz
akan share ya, lihat nanti di dalam video ini ya, kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana isinya ya, maksud dari masing-masing ayat itu nanti dijelaskan dalam video. Nanti tolong dicatat nanti ya, kira-kira penting nanti apa yang sehingga nanti dalam menjawab soal anak-anak bisa nanti tinggal mengulik aja ya. Nah, nanti di dalam video akan lengkap. Sekarang perhatikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar dengan materi mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, kita harus mempercayai kitab-kitab lain yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada kitab-kitabnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Menanjung Sinai, gunung ini angkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian pada ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, kota yang aman adalah kota Mekkah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kemudian pada ayat yang kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekkah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tambah indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Kemudian ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal saleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Contoh beriman dan beramal saleh adalah
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemar bersedekah, dan ikhlas menolong, serta masih banyak amal-amal saleh lainnya. Ayat ke-7, Fama yukadzibuka ba'du biddin. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8, Ala yasallahu bi ahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan mengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Dengan memahami kandungan surat At-Tin, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Mensyukuri karunia yang Allah berikan. 2. Menghindari perbuatan yang tercela. 3. Melaksanakan amal saleh. 4. Menunaikan ibadah kepada Allah. 5. Mengingatkan antar sesama tentang balasan dari Allah atas perbuatan ketika di dunia di hari pembalasan. 6. Memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Saatnya kita mengerjakan tugas. Tadi sudah memperhatikan pembahasan tentang surat At-Tin. Bagaimana? Senang nggak? Senang. Dia senang? Senang. Nanti dilihat. Tadi sudah dijelaskan bahwa surat At-Tin terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Di mana surat At-Tin diturunkan? Di kota Mekah. Kenapa dinamakan apa surat At-Tin? Ya? Surat At-Tin apa namanya? Surat At-Tin diambil dari surat yang berapa? Surat yang pertama. Itu Nah, tadi dalam video sudah disebutkan juga bahwa di sana ada namanya Gunung Sinai. Gunung Sinai ini tempat Nabi apa? Nabi Musa menerima wahyu. Maka gunung ini Sinai ini disebut juga dengan gunung apa? Disebut juga dengan gunung Jabal Musa, karena di sanalah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Yang keempat, di sana juga ada kota Mekah. Kenapa disebut kota Mekah sebagai kota yang aman? Ada yang bisa menjawab? Ya. Kenapa kota Mekah disebut sebagai kota yang aman? Jadi kota Mekah disebut sebagai kota aman karena di kota Mekah tempat turunnya Al-Qur'an. Yang pertama turunnya Al-Qur'an, maka Allah pasti menjaga
menjaganya. Nah itu anak-anakku semua tentang bagaimana surat At-Tin. Jadi sampai ayat 1 sampai 8 sudah dijelaskan di dalam video. Dan nanti juga kita saksikan tentang apa PowerPoint. Nah, juga tapi tidak bersuara dia, tentang kemudian saja. Baik. Ada yang mau tanya silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada. Sudah paham semua nggak? Sudah paham. Oke. Nah sebelum kita mulai maka sebagaimana biasa nanti terlebih dahulu kita menjawab soal pretest ya sebagai penyemangat untuk berpikir. Ya sekarang silakan tulis namanya ya nanti dijawab langsung. Ya. Bagikan dulu ya. Dipegang dulu. Nanti tunggu perintah dulu ya. Dipegang dulu. Jangan lupa tulis namanya ya. Jadi kali dong. Dilingkari ya disilang atau dilingkari boleh. Ya. Udah. Ya, dua beda aja, dua. Dua beda saja. Nanti kan? Coba. Kita diperhatikan dulu. Ya, kita jaga. Ayo ya. Ini aja. Cepat aku. Ya silakan dijawab. Ya silakan dijawab. Sambil yang lain juga mencari jawabannya ya. Saya kasih waktu tadi kan? Saya kasih waktu 15 menit. Ya. Saya kasih waktu 15 menit. Ya, diskusikan. Tulis. Cari kamu jawaban ini. Caranya.
berdua mencari jawaban nomor 4, ini mencari jawaban nomor 5, gitu loh, bagi dia, biar cepat, dibagi. Ayo, bagi. Dengan surat Atin ayat 4, jelaskan isi surat Atin ayat 4. Bagi-bagi, coba carikan jawaban nomor 5 di nanti carikan jawaban nomor 4. Tuliskan penerapan surat Atin dalam sehari-hari. Tadi kan terakhir penerapan umum sehari-hari. Jawab semua. Oke, sekarang perhatikan. Nanti siapa sini yang jelas, nanti kamu maju ya. Pelan-pelan sebagai maju. Jelas bacanya ya, yang jelas. Nanti masing-masing kelompok perhatikan. Yang laki. Coba perhatikan yang laki dulu. Yang laki geser. Nanti kalau sudah jadi, sudah habis juga waktunya, perhatikan. Nanti masing-masing kelompok menyajikan jawabannya di depan dan membacanya. Nanti kelompok lain juga akan menanggapi. Begitu juga nanti kelompok 2, ya. Nanti kalau dia bagaimana tanggapannya nanti dijawab. Baik. Sekarang dari kelompok 1, ya. Kelompok 1 mewakili kelompok 1. Yang lain diperhatikan. Ya, diperhatikan. Oh, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan jawaban amal soleh dan menunaikan ibadah kepada Allah, saling mengingatkan, memutuskan perkataan dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu dari kelompok 1. Ya, perhatikan. Sekarang kita untuk ini seperti apa? Kita teguh semangat dulu. Teguh semangat. Ya, jangan lemah, harus semangat. Oke, dari kelompok 2 yang membacakan hasil jawaban kelompok 2, silakan. Ya, kelompok 2. Ayo, dari kelompok 2, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Atin merupakan surah ke-95 yang terdiri dari 8 ayat. Surah ini turun setelah surat Al-Buruj. Surah Atin termasuk ke dalam kelompok surat Makkiyah karena mensyukuri karunia yang Allah berikan, menghindari perbuatan tercela, melaksanakan amal soleh, menunaikan ibadah kepada Allah, saling
saling mengingatkan, memutuskan perkara dengan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih absen dulu ya. Ya, oke. Kelompok 3, silakan kelompok 3 yang mewakili kelompoknya, silakan. Sebelum lanjut, ada yang menanggapi dari tanggapan lo tadi? Ada yang menanggapi enggak? Ayo, apa? Oke, kalau tidak ada, kita kelompok 3 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan manfaat buah tin. 1. Bisa menyehatkan tubuh. 2. Bisa menguatkan tubuh. 3. Bisa menghilangkan penyakit. 2. Gunung sungai disebut juga dengan Jabal Musa. 3. Jelaskan dengan surat At-Tin ayat ke-4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 4. Siapakah orang-orang tidak pernah bilang orang-orang yang mengerjakan kebaikan. 5. Tuliskan penerapan surat At-Tin dalam kehidupan sehari-hari. Mensyukuri karunia yang Allah berikan, menghindari perbuatan yang tercela, melaksanakan amal saleh, menunaikan ibadah kepada Allah, saling mengingatkan, memutuskan perkara dengan adil. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tunggu apresiasi dulu ya teman-temannya. Semangat. Ya, itu tadi jawaban dari masing-masing kelompok. Namun dari jawaban tadi juga ada yang tidak mengenai sasaran. Nah, nanti untuk ke depan anak-anak juga harus perhatikan soalnya biar jawabannya juga tepat. Baik anak semua, masih semangat belajar nggak? Masih. Ya, harus semangat. Nah, berikutnya sekarang perhatikan, Ustadz akan memberikan sebagai menguji suatu kemampuan ketepatan dalam menyusun suatu ayat. Ya, dari satu masing-masing mufradat Ustadz akan berikan. Nah, kalian nanti akan menyusunnya dan merangkaikan menjadi satu ayat. Nah, nanti kelompok akan dibagi ya. Perhatikan dulu makanya jangan taraf. Perhatikan. Nanti berikutnya kita sebagai permainan untuk menguji ya benar nggak dalam menyusun suatu ayat dari masing-masing mufradat. Nanti ini jangan kalau tidak konsentrasi nanti kalian juga tidak bisa menjawabnya. Baik, kenapa semua? Ustadz akan memberikan kartu ya, kartu kaksud namanya ya. Nah, nanti masing-masing kelompok saya kasih. Kelompok 1 nanti ditempel sini ya. Kelompok 2 ini kelompok 3
Ya, nanti dirimu ya. Dan nanti dibagi. Ya, ini kartu produk. Jangan dulu dibuka, jangan dibuka dulu lah. Dibuka, nanti tunggu dulu perintah. Jangan dibuka dulu ya. Mana? Disimpan dulu, jangan dibuka. Ya, jangan dibuka dulu. Oke. Ya, perhatikan dulu perintahnya makanya. Itu mau produk dikasih nama acak. Ustadz Amrul. Nanti kalian mengambil. Dengarkan namanya dulu, dengarkan. Kalian nanti mengambil mufradat sesuai dengan bunyi ayat surat At-Tin dari pertama sampai ayat ke-8. Ya. Jadi waktunya saya kasih 10 menit ya untuk menyusun. Baik, sekarang silakan dimulai. Ya, ditempel saya. Tempel. Nanti bukan nempel ya ini. Ya, dibagi kelompoknya dibagi. Cepat dibagi. Usahakan sini lurus dan ajarannya. Hari pada saat dari sini. Yang ini sini. Kasih yang lain juga, kasih yang lain dulu. Kasih yang lain juga. Ayo semua, ayo aktif semua. Garisnya diikuti dan lurus ya, garis. 1 meter makanya 1 meter. Yang lain juga, yang lain mencari yang lain. Makanya ayo yang lain. Ayo waktunya 10 menit. Ya, sambil baca ayatnya. Ayo cepat, jangan sampai salah. Sana, al-insana. Sumber udah ada nih. Ayo yang lain satu ini. Ada yang sudah? Yang laki sudah?
Sudah? Ya, yang sudah selesai kelompok 1. Yang kelompok yang lain sudah? Kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 kok belum selesai. Kita rapikan lagi kan yang lalu. Nomor 3 itu sudah. Ya, kasih kita lihat. Oke, yang sudah kelompok 1 yang sudah kita lihat coba. Ya. Kelompok 3 belum. Kelompok 1 ya. Silakan diperhatikan. Betul nggak susunannya? Betul. Coba dibaca. Watini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safirin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Ya, baik. Jadi kelompok 1 susunan ayatnya sudah betul. Kelompok 2 kita lihat. Yang pertama tadi kelompok 1. Oke, jadi kelompok 2 juga sudah betul ya. Kelompok 3 sudah. Kelompok 3 sudah enggak? Kelompok 3 iya, jadi kelompok 3 juga sudah benar. Ya, perhatikan anak semua. Ya, iya. Ya. Sekarang perhatikan dulu ya. Coba diperhatikan dulu. Udah, perhatikan dulu. Ya. Jadi dalam menyusun mufradat ini membutuhkan suatu konsentrasi. Jadi kalau ada konsen dalam ini, kalian juga tidak bisa menyusunnya, maka nanti banyak yang salah. Ya, jadi sama juga apa tadi dalam menyusunnya. Jadi karena semua, itu tadi dengarkan dulu, dengarkan. Yuk, dengarkan dulu. Itu tadi sebagai suatu pembelajaran permainan, ya. Nah, ini menguji suatu keseriusan atau konsentrasi dalam mengambil masing-masing mufradat permainan. Baik, anak-anak semua, maka sekarang kalian akan kembalikan duduk seperti sebagaimana biasa. Jadi mejanya diatur lagi menghadap ke depan. Ya, diatur lagi mejanya ke depan ya. Silakan duduk kembali seperti biasa.
perhatikan ya. Duduk yang bagus, duduk yang bagus. Anak-anakku semua, ini dalam pembelajaran surat Al-Atin ini ya sangat penting sekali dan juga harus ayat ini harus dihafal. Dan insya Allah ayat ini juga pendek, itu mudah untuk menghafalnya. Nah, jadi dalam penerapan video tadi kita sudah bisa mengambil banyak sekali pelajaran, baik penjelasannya, isi kandungannya, ya, sampai penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harapan Ustaz, nah nanti di dalam, ayo perhatikan dulu Ustaz, nggak usah ngomong dulu. Nanti di dalam pembelajaran di rumah, Ustaz harapkan bahwa terus belajar dan juga nanti ada Ustaz memberikan suatu tugas, ya, tugas nanti yang dikerjakan di rumah. Nanti kalian boleh mencari jawabannya di buku yang lain, cari. Nah, nanti Ustaz akan sampaikan lewat WA, ya. Nanti kan ada kita punya grup, silakan nanti cari jawabannya masing-masing. Boleh bertanya, boleh berkelompok, boleh menyendiri. Nah, jawabannya nanti bisa dikumpulkan pada minggu depan. Jadi Ustaz tunggu ya. Oke. Baik. Bagaimana pelajaran pada bahagia hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk itu mari pembelajaran ini kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak semua, pertemuan ini kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.